Tadi maksudnya buang air besar, dia diare tetapi buang air besar sulit, itu seperti apa ya Mas tadi Mas? Maksudnya Mas bisa diperjelas lagi Mas? Ini ya, mungkin mules apa ya? Nah, Jadi mules, mules ya. eh, diare, tapi memang ada yang tipe seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak tuh kan diare itu macam-macam penyebabnya. Yang paling umum tuh biasanya adalah virus. Virus itu yang paling sering adalah rotavirus. Nah, kalau rotavirus ini memang diarenya ciri khasnya dia paling sering di bawah, untuk usianya di bawah 5 tahun. Kemudian dia sor-soran air dan biasanya anaknya sih kelihatan tidak kesakitan, biasa-biasa aja gitu. Nah, ini diare-diare yang sering kita jumpai ya mungkin ya. Kalau misalnya yang diare tapi dia perutnya sampai keras, kemudian kayak waktu saat mau buang air besar tuh anaknya biasanya nangis-nangis atau kayak nguling-nguling gitu ya, sampai kesakitan sekali, itu memang kita curiganya ada infeksi bakteri atau mungkin malah amuba seperti itu. Jadi memang harus dilihat. Kemudian kita juga bisa melihat dari ininya, apakah fesesnya itu BAB-nya itu ada lendir atau darahnya atau tidak gitu. Nah, pada kondisi itu memang kadang-kadang kita memerlukan antibiotik, tapi memang sebaiknya berobat ke dokter terdekat aja. Ini yang Indikasi, antibiotik ya dok ya? ya, indikasi apa saja anak diare harus diberikan antibiotik? Ya, Untuk ini kalau bagusnya diare, apa? diare dikasih antibiotik berarti yang sebabnya bakteri atau parasit ya. Biasanya tanda-tandanya itu diare yang ada lendir dan darahnya gitu. Ada lendir dan darahnya, kemudian anaknya sangat kesakitan, kemudian selain diare dia demam tinggi seperti itu. Tapi tentunya pemberian antibiotik ini kan ada macam-macam golongan, jadi memang tetap harus konsultasi ke dokter seperti itu. Ke dokter puskesmas juga bisa, intinya apa, ke orang yang kompeten untuk memberikan antibiotik seperti itu. Kalau yang untuk herbal tadi dok? Kalau yang untuk herbal kayaknya enggak. Kalau dulu kan kita ada daun jambu biji ya dok? Iya, daun jambu biji. Ya itu sepertinya sih memang kalau di anak kita enggak sih. Kalau di anak prinsipnya obat diare itu zinc itu yang paling penting, karena zinc itu yang membantu apa, melapisi epitel, apa ya, perbaikan epitel dari dinding ususnya itu. Kalau yang lain-lain enggak, apalagi kalau diare anak tuh dikasih karbon aktif tuh ya, kadang-kadang ada juga ya yang ngasih-ngasih kayak yang dipakai untuk dewasa ya, itu sebaiknya enggak. Karena kalau kita di anak prinsipnya itu tadi yang 5 pilar, jadi obatnya enggak ada yang aneh-aneh. Cuman oralit, kemudian zinc, sama antibiotik kalau memang perlu gitu. Dan makan. Nanti juga kalau mukosanya baik, otomatis diarenya akan berhenti gitu. Baik, berarti teman-teman semua harus hati-hati ya menggunakan obat penghenti diare, terutama pada anak itu banyak sekali efeknya ya dok ya. Iya. Terus jangan lupa kalau diare itu yang paling penting tadi salah satunya itu adalah zinc ya. Zincnya harus diminum selama 10 hari ya dok ya. Ya, meskipun sudah enggak diare. Ya, Ya. Diare. ya. Ya, ini kadang juga ada yang mikirnya, oh apa zincnya ini nanti bikin sembelit enggak ya? Enggak ya. Jadi itu memang hanya untuk ini apa, memperbaiki epitel dari ususnya. Kemudian penggunaan obat diare yang tidak tepat, kayak misalnya ada kan obat diare yang misalnya diminum tuh bikin langsung mampet gitu loh. Nah itu sebetulnya ada kalau di anak-anak, itu kan memang gerakan usus tuh pada saat diare dia sebetulnya kayak mekanisme pertahanan diri. Jadi kan di situ ada virusnya nih atau ada bakterinya. Dia ususnya tuh gerak ke bawah, fungsinya buat ngeluarin itu loh supaya bakterinya itu nggak tertahan di dalam. Kalau di dalam kan dia jadi sakit terus kan. Nah itu kalau misalnya dihentikan secara tiba-tiba, kadang-kadang ususnya nih jadi kalah, ini malah gerakannya membalik ke atas, bisa menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya. Jadi
ususnya dia makan ususnya sendiri ke atas gitu. Nah ini kejadiannya juga sering nih pada bayi-bayi yang terutama di bawah 6 bulan gitu. Kalau pemberian obat anti diare yang salah itu malah bisa menyebabkan itu. Kondisi yang paling berbahaya adalah bisa harus dipotong ususnya tuh kalau misalnya kejadiannya sudah lama gitu. Itu nama yang intussusepsi itu ya dok ya. Ya, ususnya melipat ya dok ya. Iya betul. Yang harus dipahamkan juga mungkin untuk teman-teman saudara ya dok, bahwa sebenarnya diare itu adalah reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan racun dan kuman-kuman ya dok ya yang ada di tubuh itu. Mm-mm. Ya, sih.